Materi selanjutnya adalah tentang menentukan usia dan periode kehamilan. Pokok bahasanya adalah itu tadi ya, periode menentukan usia kehamilan ya. Di sini usia kehamilan adalah panjang waktu kehamilan yang dihitung setelah hari pertama periode menstruasi terakhir atau bisa disebut HPHT dan biasanya dinyatakan dalam minggu dan hari. Usia kehamilan atau usia gestasi berbeda dengan usia janin. Usia janin ditentukan saat fertilisasi. Terdapat perbedaan kurang lebih sekitar 2 minggu ya dengan usia kehamilan atau fisiologi obstetrik. Tujuan menghitung usia kehamilan diantaranya yaitu untuk memprediksi perkiraan kapan lahirnya buah hati atau bayi, disebut hasil persalinan, sehingga dapat mempersiapkan dengan matang. Memilih waktu yang tepat untuk melakukan berbagai tes screening dan pemeriksaan penting selama kehamilan, seperti pemeriksaan serum darah, penilaian kematangan janin, induksi persalinan untuk kehamilan yang lewat bulan. Kemudian umur kehamilan dapat ditentukan dengan menggunakan yang pertama adalah menggunakan cara manual, bisa disebut dengan HPHT, hari pertama haid terakhir. Contoh HPHT 15 Juli 2020, tanggal perhitungan 23 Maret, tanggal 23 Maret 2021. Jika dihitung berdasarkan bulan yang dijalani adalah sebagai berikut ya. Jadi di sini bulan kita harus hafal dan ini kan dimulai dari 15 Juli. Nah, cara menghitungnya di sini kita tulis dulu. HPHT-nya pertama kita tulis Juli. Langsung ini kan tanggal 15, berarti di sini dituliskan jumlah harinya ada 15. Kemudian Agustus ada berapa hari, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Nah, Maret ini kan pertanyaannya. Nah, tanggal perhitungan 23 Maret. Jadi di sini kita akhiri pada Maret ya. Jadi HPHT-nya Juli, kemudian kita akhiri pada bulan Maret. Nah, kita tulis semuanya terlebih dahulu harinya di sini. Kalau tadi kan tanggal 15, berarti ya ditulis 15 hari. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu mengikuti jumlah bulan. Jadi situ harus hafal ya. Jumlah bulan Agustus itu berapa, Oktober itu harinya ada berapa. Nah, kemudian karena di sini Maret dia memeriksakan tanggal 23 Maret, berarti jumlah harinya pun ditulis 23. Kemudian dari jumlah hari ini dijadikan minggu. 15 hari kalau jadikan minggu, satu minggu kan ada 7 hari. Berarti 15 dibagi 7 dapat 2, sisa 1 hari. Kemudian untuk Agustus 31 dibagi 7 ada 4 minggu, sisa 3 hari. Bulan September 30 dibagi 7 ada 4, sisa 2 hari. Oktober dibagi 7 ada 4 minggu, sisa 3 hari. November dibagi 30 dibagi 7 jumlah minggunya 4, kemudian sisa harinya 2. Desember jumlah minggunya 4 dibagi 7, sisa harinya 3, kemudian Februari ya 28 dibagi 4 tepat dibagi 7, hasilnya ada 4 minggu, kemudian tidak ada sisa hari. Kemudian Maret tanggal 23 ini dibagi 7, dapatnya 3, sisa 2. Jadi di sini jumlah minggunya dijumlahkan. Dari Juli sampai Maret berjalan itu dijumlahkan, ada 33 minggu. Kemudian untuk sisa harinya pun dijumlahkan semuanya harinya. Nah, totalnya ada 19 hari, seperti itu. 19 hari, kalau dibagi 7, ada 2 minggu, sisa 5 hari. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi, usia kehamilan 33 minggu, dijumlahkan ini tadi, ditambahkan ini 2 minggunya, karena kan semuanya sudah minggu. Jadi, di sini yang dijumlahkan juga minggu. Jadi, 33 minggu ditambah 2 minggu, 2 minggu 5 hari. Jadinya 35 minggu 5 hari atau penulisannya 34-36 minggu. Jadi dari soal ini pada tanggal 15 Juli 2020 ibunya menstruasi terakhir. Kemudian tanggal 23 Maret dia periksa. Kemudian dihitung berapakah usianya. Nah, caranya seperti ini adalah cara manual. Jadi mohon maaf, sisanya adalah usia kehamilannya sebesar
34 sampai 36 minggu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan rumus Nagel. Rumus Nagel untuk menentukan taksiran persalinan dapat dihitung lewat hari haid pertama. Hari ditambah 7 dan bulannya ditambah 9, atau hari ditambah 7, bulannya dikurangi 3 dan tahun ditambahkan 1. Jika siklus menstruasi normal wanita lebih pendek atau lebih panjang dari 28 hari, tambahkan atau kurangi harinya sesuai siklus dan hitung sesuai dengan aturan Nagel. Seperti itu. Nah, kemudian contohnya seperti ini ya. Oke. Contohnya HPHT 15 Juli 2020, tanggal perhitungan 23 Maret, seperti itu. Nah, menghitung taksiran persalinan. HPHT tadi hari ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Atau hari ditambah 7, bulan ditambah 9, tahunnya tetap. Jadi kalau ini pakainya 15. Ini kan harinya 15, bulannya 7. Oh, mohon maaf, ini tahunnya 2020 ya, harusnya ya. Oke. Kemudian ini ditambahkan 7, ini ditambahkan 3. Jadi 15 ditambah 7, 22. 7 dikurangi 3, dapatnya 4 atau bulan 4. Kemudian tahunnya ditambah 1. Cuman ini buat mah ini ya, harusnya 2020 sama 2021 ya. Harusnya ini 15 bulan 7 2020. Kemudian tahunnya 2021. Nah, kemudian menghitung hari-hari yang belum dilalui mundur. Nah, ini hari yang belum dilalui. Kalau tadi kan sudah tahu ya cara menghitung. Nah, sisanya itu berapa? Kalau tadi kan dihitung yang sudah dilalui. Kalau ini dihitung yang belum dilalui. Tadi kan sampai April ya. Tadi kan ini tadi bulan April. Ini kan taksirannya kan tanggal 22 bulan April. Jadi di sini ditulis April taksiran persalinannya. Jumlah hari yang belum dilalui di sini kan 22. Kemudian dijadikan minggu, dibagi 7, dapat 3, sisa 1. Kemudian Maret, Maret itu di sini dia tanggalnya tanggal 8, seperti itu, 23 Maret ya, tanggal perhitungannya, karena dia belum dilalui, seperti itu. Jadi Maret belum dilalui, sisanya 8, seperti itu. Jadi jumlah minggunya 1. Jadi 8 dijadikan 8 hari dijadikan minggu. Jadi dibagi 7. Sisa 1, sisa 1. Jadi minggu yang belum dilalui ini tadi 4 minggu. Nah, ini 2 hari ya, 2 hari ya sudah 2 hari. Bisa jadi 0 sampai 1 minggu. Jadi minggu yang belum dilalui 4 sampai 5 minggu. Kemudian berikutnya adalah menghitung usia kehamilan, mengurangi minggu aterem dengan hasil hitungan nomor 2. Jadi yang 40, kita di aterem kan 40 minggu, dikurangi 4, seperti itu. 4 ini adalah dari mana? Dari jumlah minggu yang belum dilalui. Jadi 40 dikurangi 4, 36 minggu, atau usia kehamilan 40 sampai 36 minggu, atau 34, 36 minggu, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah gerakan pertama fetus. Dengan memperkirakan terjadinya gerakan pertama fetus pada umur hamil 16 minggu, maka perkiraan umur hamil dapat ditetapkan. Namun perkiraan ini tidak tepat ya. Jadi bisa dikatakan kalau janin mulai dirasakan pergerakannya itu adalah pada umur kehamilan 16 minggu. Jadi artinya bisa dibuat patokan, oh kalau misalkan ibunya nggak tahu, bisa dihitung kalau janinnya sudah pertama kali bergerak itu jadi 16 minggu. Tapi menurut teori Manuaba di sini bukan merupakan perkiraan yang tepat ya, seperti itu. Kemudian salah berikutnya adalah mempergunakan tinggi fundus uteri untuk memperkiraan umur hamil, terutama tepat pada wanita yang hamil pertama ya. Oke. Menurut Manuaba pada tahun 2007 menggunakan tinggi fundus uteri sebagai dasar usia kehamilan memang agak sulit ditentukan. Karena kecepatan tumbuh kembang janin bukan merupakan pertumbuhan yang linier. Tebal tipisnya lapisan dinding abdomen mempengaruhi keberhasilan. Faktor herediter atau keturunan, misalnya pada kehamilan ganda, maka perkiraan usia kehamilan dengan cara tinggi fundus uteri tidak atau kurang tepat ya, karena ya memang tidak bisa ya ibu hamil yang lemaknya cenderung lebih tebal itu kan nggak bisa, tapi ini merupakan salah satu cara. Jadi tuanya seperti ini, kalau di sini ada tinggi fundus uteri, di sini ada usia kehamilan.
Tinggi fundus uteri itu menghitungannya sepertiga di atas simfisis, itu berarti 12 minggu. Kalau setengah simfisis pusat itu adalah 16 minggu. Jika 2/3 simfisis pusat itu adalah 20 minggu. Jika setinggi pusat itu 22 minggu. Jika 1/3 di atas pusat itu 28 minggu. Jika 2/3 pusat Processus Cepheodeus itu 34 minggu. Setinggi Processus Cepheodeus itu adalah 36 minggu. 2 jari atau 4 cm di bawah Processus Cepheodeus itu adalah 40 minggu. Jadi seperti ini ya. Nah, ini salah satu perhitungannya. 2,5 sama dengan 3 bulan, 3,5 4 bulan, 4,5 5 bulan, 5,5 sampai 6 bulan, 6,5 7 bulan, 7,5 8 bulan, 8,5 9 bulan. Seperti ini berdasarkan ini adalah pusat. Jadi menjadi patokannya adalah pusat. Gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah menggunakan rumus McDonald. Rumus McDonald, hubungan antara tinggi fundus uteri dan tuanya kehamilan, yaitu tinggi fundus uteri dibagi 3,5 cm, itu diketahui tuanya kehamilan dalam bulan. Jadi jika tinggi fundus uterinya 20 cm, berarti umur kehamilannya adalah 5. Tinggi fundus uteri 23, berarti 23 cm, berarti 6 bulan. Tinggi fundus uteri 26 cm, berarti 7 bulan. Tinggi fundus uteri 30 cm, berarti 8 bulan. Tinggi fundus uteri 33 cm, berarti 9 bulan. Ini salah satu kurvanya ya. Bisa dilihat dari sini, tinggi fundus uterinya. Seperti itu. Misalkan berapa, nah ini bisa dilihat usia kehamilannya. Berada di manakah dia, seperti itu. Sampai dari trimester 1 sampai dia trimester akhir. Itu bisa dilihat seperti ini. Kemudian berikutnya adalah penentuan usia kehamilan dengan USG. Nah, ini yang paling tepat ya, paling akurat ini biasanya ya. Karena tidak mengira-ngira, karena udah langsung terlihat. Makanya sekarang ibu hamil itu wajib di USG. Wajib di USG itu bukan berarti juga hanya untuk mengetahui usia kehamilan, tapi juga untuk mengetahui apakah ada komplikasi atau deteksi dini jika ada kelainan. Seperti plasenta previa. Apa tadi plasenta previa? Plasenta yang menutupi jalan lahir, kemudian banyak hal yang bisa dilihat dari USG ya. Jadi untuk menentukan umur hamil melalui ultrasonografi dengan mengukur bagian janin meliputi diameter kantong gestasi, jarak kepala bokong, jarak tulang biparental, lingkaran perut, dan panjang tulang femur. Pemeriksaan dengan USG juga dapat menilai pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan. Nah ini ya, hasil USG-nya ini kalau USG yang sekarang yang mau lebih canggih adalah USG 4 dimensi ya, yang bisa melihat semuanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya memperhitungkan masuknya kepala ke pintu atas panggul terutama pada primigravida. Menurut Manuaba tahun 1998 pada halaman 164, menjelang minggu ke-36 pada primigravida terjadi penurunan fundus uteri karena kepala bayi sudah masuk pintu atas panggul yang disebabkan oleh kontraksi Braxton Hicks. Apa kontraksi Braxton Hicks? Adalah Hicks palsu ya. Seolah-olah Hicks tapi dia akan hilang dengan sendirinya. Ketegangan dinding perut, ketegangan ligamen rotundum, dan gaya berat janin di mana kepala ke arah bawah. Sedangkan pada multipara gambarnya tidak jelas karena pada janin baru masuk pintu atas panggung menjelang persalinan. Kemudian berikutnya adalah menentukan periode kehamilan. Di sini lamanya hamil normal dimulai dari ovulasi sampai partus adalah 280 hari atau 40 minggu atau 97 hari. Dihitung dari hari pertama haid, hari terakhir atau HPHT, dan tidak lebih dari 300 hari atau 43 minggu. Kehamilan seluruhnya dibagi menjadi 3 periode, masing-masing periode lamanya 3 bulan atau 12 minggu. Ini menurut Adrian et al. Ya. Nah, seperti ini ya, first trimester, second trimester, and third trimester ya. Oke. Nah, kemudian trimester 1, 0 sampai 12 minggu, tadi sudah banyak dijelaskan ya, yaitu merupakan first trimester is stage of fetal development ya. Jadi di situ ya, dia lebih ke pembentukan sampai 13 minggu, sampai dia organ terbentuk sempurna. Jadi pada periode trimester 1 ini merupakan masa atau fase yang kritis.
Pada fase ini embrio tumbuh tulang belakang, otak syaraf tulang belakang, jantung, sirkulasi darah, dan pencernaan. Jantung mulai memompa darah bagian utama otak dapat dilihat. Telinga dibentuk dari lipatan kulit, ginjal memproduksi urin. Kehamilan pada fase ini mudah terjadi keguguran. Selain itu pada fase ini sering terjadi gejala mual dan muntah, serta berbagai reaksi adaptasi tubuh karena adanya hormon kehamilan. Setiap minggunya terjadi perkembangan pada janin, yaitu pada 3 minggu pertama. Pada kehamilan minggu ketiga belum ada perubahan yang terlihat. Saat ini blastosis melekat pada rongga rahim implantasi. Sel-sel yang terbenam dalam dinding rahim menyatu menjadi lapisan rahim, kadang hal ini menyebabkan sedikit perdarahan atau bercak darah. Kadangnya bisa disebut kok ada perdarahan, tapi kalau dia hanya sedikit itu tadi, itu tidak apa-apa karena proses implantasi. Kemudian di sini minggu kedua dan usia janin. Kemarin yang pertemuan kemarin sudah banyak dijelaskan ya bahwa minggu keempat itu usia janin 2 minggu ya, atau 4 bulan ya. Minggu keempat maksudnya minggu dan usia janin ya. Minggu keempat ini adalah usia janin kurang 2 minggu. Perkembangannya adalah janin sedang berkembang, ukurannya sangat kecil. Ukuran janin panjangnya bervariasi dari 0,36 mm sampai 1 mm. Kemudian pada bulan kelima, pada usia janin ya 3 minggu, janin belum berkembang banyak. Panjangnya kira-kira kurang lebih 25 mm ya. Kemudian ini dan selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri ya, karena tadi pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, ini adalah salah satunya kondisi-kondisi janin ya. Oke. Kemudian trimester 2 itu adalah 12 sampai 28 minggu. Periode trimester 2 ini merupakan periode paling stabil. Pada periode ini karena sudah terbentuk sempurna, aktivitas janin sudah dimulai, gerakan janin aktif, pernafasan mulai aktif, mulai terbentuk surfaktan, ibu sudah mulai beradaptasi sehingga tidak sensitif lagi. Ibu merasa senang, sehat dan segar. Secara psikologis ibu sudah menginginkan kehamilan dan ayah sudah mendapatkan kehamilan anaknya. Jadi pada second trimester stage of fetal development ini adalah lebih ke pembentukan ini ya, otak ya, otak dan di sini lebih ke apa namanya eksternal ya, transparent skin, kulit ya, lebih ke kulit ya, pembentukan kulit seperti itu. Nah nanti minggu ke dan usia janin nanti bisa dibaca sendiri karena pertemuan sebelumnya sudah banyak membahas ya tentang tumbuh kembang fetus. Nah, ini adalah minggu ke-14, minggu ke-15, minggu ke-17, seperti itu. Nah, kemudian trimester 3, yaitu minggu ke-28 sampai 40 minggu, ini merupakan periode trimester 3. Jadi sudah mempunyai simpanan lemak yang berkembang di bawah kulit, mulai menyimpan zat besi, kalium, dan fosfor, sehingga kondisi ibu kembali menjadi rawan. Padahal semakin berat dan seluruh tubuh akan membengkak. Ini adalah beban berat bagi si ibu. Sehingga maksudnya beban berat itu bukan beban berat hidup ya. Jadi karena kehamilan semakin besar, jadi semuanya akan terasa sesak, cepat lelah, kayak begitu ya. Merasa berat seperti itu. Ini adalah sehingga ibu sering menjadi cepat lelah dan lemah. Ibu hamil sering terasa panas dan banyak berkeringat. Ini adalah perkembangannya, nanti bisa dibaca sendiri, dibaca ulang seperti itu. Oke, selanjutnya adalah USG ya di sini dari bayi pada pertumbuhan 20 minggu. Contohnya kemudian indera penglihatan terbentuk usia ke-29, usia janin sampai 27 ya, seperti itu. Nah, ini tadi beberapa perubahan-perubahan yang ada seperti itu. Nah, kemudian ini critical period in fetal development ya. Jadi masa-masa kritis itu adalah di sini ya, yang ini pada usia kehamilan ini tadi ya, central nervous system. Nah, jadi di sini ya, oke, kita baca terlebih dahulu sebelum kita melihat gambarnya ya. Jadi pada trimester pertama merupakan pembentukan janin mulai dari embrio hingga pembentukan organ luar seperti itu. Jadi ini adalah area kritis yang merah ini tadi pada trimester pertama. Kemudian trimester kedua organ dalam janin mulai terbentuk dan lebih sempurna. Nah, tadi ya, dia terbentuk ini hati, kemudian apa namanya semua organ yang ada di dalam tubuh. Sedangkan di trimester ketiga central nervous
sistem dibentuk. Aktivitas motorik juga semakin berkembang. Hal ini dapat lihat pada tabel berikut ya. Jadi ini adalah perkembangan yang kritis ya, yang harus benar-benar diperhatikan saat masa kehamilan. Jadi benar-benar dijaga masa-masa yang kritisnya di sini ya. Ini perkembangan hati ya. Di sini central nervous system. Nah, ada hati, ada mata, ada tidak semuanya ada di sini. Telinga, eksternal genitalia eksternal yang di sini harus benar-benar dipahami oleh seorang ibu dan disampaikan oleh seorang tenaga kesehatan menggunakan bahasa awam, bahasa yang mudah dipengaruhi, dipahami ya. Jadi di sini adalah jantung, mata, nah ini yang paling ini ya, hati, mata juga, pendengaran, gigi, kemudian rongga-rongga mulut, kemudian ada telinga, otak. Nah, di situ itu adalah organ-organ vital yang tumbuh dan berkembang selama proses kehamilan. Nah, kemudian ini nanti ada studi kasus, nanti coba silahkan dicoba ya untuk menghitung ya, nanti hasilnya bisa upload di Google Form ya, dimasukkan di dalam Google Form ya. Di sini yang pertama, seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke bidan pada tanggal 29 Agustus 2020. Ia mengeluh mual, muntah 1 kali pada pagi hari, nafsu makan kurang, TTV dalam batas normal. Setelah diperiksa urin dinyatakan positif hamil. Bidan pun menganamnesanya. Pasien mengatakan bahwa hari pertama haid terakhirnya tanggal 20 Juni 2020. Berapakah usia kehamilan pasien tersebut? Nah, jadi silahkan dihitung berdasarkan tadi yang sudah dijelaskan di awal oleh Bu Irma. Kemudian yang kedua, seorang perempuan mendatangi bidan diantar suaminya untuk memeriksakan kehamilannya. Setelah dipalpasi abdomen, bidan B menyatakan bahwa TFU-nya sepertiga di atas pusat. Berapakah usia kehamilan pasien tersebut? Yang ketiga, sepasang suami istri mereka sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Mereka ingin anak pertamanya tersebut lahir di tanggal 17 Agustus. Namun ketika diperiksakan, tafsiran persaranannya tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka. Dan ketika diperiksa, sang istri menyatakan bahwa HPHT-nya yaitu tanggal 1 Desember 2020 ya ini ya. Kapankah perkiraan lahirnya? Seperti itu ya. Jadi itu tadi pelajaran tentang menghitung perkiraan janin ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan tadi bisa dijawab melalui Google Form. Nanti langsung saat ada review materi bisa dijawab di situ. Oke, baiklah materi pada kesempatan hari ini saya ucapkan terima kasih.